Syekh Abdul Muhyi yang sering ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Mau tahu? Yuk ikuti jejak kami. Tradisi berziarah sudah melekat untuk masyarakat Islam di Indonesia. Karena masyarakat Islam di Indonesia sangat menghormati leluhurnya. Tempat keramat merupakan tempat lagi bersemayamnya arwah leluhur. Salah satu objek wisata religi yang sangat ramai dikunjungi ketika bulan Ramadan dan Maulud yaitu salah satu makam yang ada di Pamijahan yang terletak di Kecamatan Bantarkaung, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti halnya masyarakat Pamijahan, mereka mengakui bahwa tokoh yang dimakamkan itu adalah seorang wali yang bernama Syekh Abdul Muhyi. Beliau adalah orang yang pertama kali menyebarkan Islam pada abad ke-17 Masehi di Jawa Barat. Nah, pemirsa, ini saya sedang berjalan menuju makam ya. Kalian bisa lihat sendiri, banyak sekali jajanan yang bisa dijadikan untuk oleh-oleh. Namun, sayang sekali PPKM mengurangi para peziarah untuk datang ke sini, sehingga kawasan terlihat sepi. Wisata religi Pamijahan mempunyai daya tarik lain, yaitu pada deretan pasar terdapat cindera mata yang bercampur dengan lapak kuliner untuk memanjakan lidah pengunjung. Cindera mata yang tersedia tak hanya khas Tasikmalaya, seperti bordir dan kerajinan anyaman, tapi juga beragam cindera mata dari luar daerah. Jarak untuk menuju ke makamnya, kita harus menempuh jarak kaki sekitar 500 meter. Penelusuran kami menuju makam Syekh Abdul Muhyi semakin menggebu-gebu. Kami pun disambut hangat oleh warga asli di daerah sini. Tak butuh waktu lama, kami pun tiba di lokasi. Syekh Abdul Muhyi diyakini sebagai waliullah dan dihormati masyarakat pesantren. Ia merupakan mata rantai dan pembawa tarekat Syattariyah yang pertama ke Pulau Jawa. Lebih dikenal dengan nama Haji Karang karena pernah uzlah dan kholwat di gua. Di pintu gerbang makamnya yang terletak di Pamijahan Tasikmalaya tertera tulisan Syahiduna Syekh Al-Hajj Waliullah Radhiyallahu. Nah, pemirsa, saya dan tim sudah sampai di lokasi. Yuk, ikuti perjalanan kami. Syekh Abdul Muhyi dilahirkan tahun 1950 di Mataram. Ayahnya bernama Sembah Lebeh Wartakusuma, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram, Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganjia, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ayuni Yakin Sunan Kudus I. Saat usianya masih terbilang muda, Syekh Abdul Muhyi telah belajar di Ampel Delta untuk mendaras berbagai disiplin keilmuan pesantren. Hingga di usianya yang ke-19 tahun, Syekh Abdul Muhyi merantau hendak menuju ke Mekah, tetapi singgah di Aceh. Kemudian bertemu dan belajar kepada Tengku Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Asing Kili. Berbagai disiplin keilmuan dipelajari Syekh Abdul Muhyi di kota Aceh ini, termasuk tarekat Syattariyah dari jalur Syekh Abdul Rauf. Setelah beberapa tahun, Syekh Abdul Muhyi oleh gurunya diajak berkunjung ke makam seorang yang dikenal masyarakat sebagai wali kut, Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak. Dalam perjalanannya, Syekh Abdul Muhyi terus menyebarkan Islam secara santun dengan sentuhan hati sebagai seorang sufi. Akhirnya, di Lebak Siu inilah Syekh Abdul Muhyi menemukan gua yang kini dikeramatkan, yaitu sebuah gua yang ditujukan oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Asing Kili. Kini, gua tersebut dinamai Pamijahan. Gua Pamijahan ini berbatu karang dan penuh dengan hutan lebat, dan karenanya sering disebut juga sebagai Gua Karang. Gua ini menjadi tempat uzlah dan khalwatnya. Akan tetapi di tempat tinggalnya yang terakhir, ia membangun perkampungan baru bersama para pengikutnya di sebelah barat Kampung Ojo,
dan dikenal dengan sebutan Syaparwadi. Di tempat ini, dia membangun masjid dan padepokan sebagai pusat penyebaran Islam dan tarekat Syattariyah. Di samping sebagai pendidik, mujahid dalam menyebarkan Islam, seorang yang dikenal memiliki kemampuan linguis. Syekh Abdul Muhyi juga seorang penulis. Beliau menulis kitab dalam disiplin tarekat Syattariyah. Juga Syaparwadi Pamijahan ini patilasan untuk penyebaran agama Islam yang ditempati oleh Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah yang sekarang dimakamkan di Pamijahan. Kegiatan di dalam gua ini banyak sekali, seperti tempat peribadahan. Ini kan ada santri-santrinya Syekh Haji Abdul Muhyi yang ada tempatnya pesantren untuk menyebarkan agama dan juga tempat mengaji di dalam gua tersebut. Termasuk jemaah ibu-ibunya juga, seperti ada masjid ibu-ibu, ada masjid bapak-bapak, itu untuk berjamaah sholat dan sebagainya. Tahun 1151 Hijriah, dalam usia 80 tahun beliau meninggal. Kemudian jasadnya dimakamkan di Pamijahan, yaitu di Bantar Kalong, Tasikmalaya bagian selatan. Makamnya hingga saat ini menjadi makam yang sering diziarahi oleh masyarakat NU dan masyarakat Islam pada umumnya. Nah, pemirsa, bisa kita lihat ini merupakan komandan Syekh Abdul Muhyi sendiri. Setelah mengalami peninggalan total, ini aktivitas sejarah dilengkapi seperti toilet, kolam, dan air bersih. Makam Syekh Abdul Muhyi ini berada dalam cakupan permanen berukuran kurang lebih 7 kali 9 meter ya pemirsa. Namun, untuk menyempurnakan dan mensucikan niat kita dalam menjalankan ziarah kubur, setiap peziarah yang datang ke tempat ini dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Baru kemudian mengucapkan salam, dilanjutkan dengan mengirimkan doa untuk almarhum. Ziarah kubur bukan hal yang dilarang. Hukumnya mustahab. Di awal perjalanan Islam, perbuatan ini memang dilarang untuk menutup akses syirik. Ketika tauhid telah tertanam di hati para sahabat, ziarah kubur ini diizinkan dengan tata cara yang diisyaratkan. Siapa saja boleh berziarah sesuai dengan syariatnya. Tujuannya hanya untuk mendoakan, bukan untuk pengagungan manusia dan perbuatan syirik. Saya Dita Aditya Perikasari, Tasikmalaya, Jawa Barat.